Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai volume bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini nanti akan ada simplicia di antaranya, yaitu ada Cyclebarbate volume, kemudian ada Symbopogonis volume, kemudian ada Desmodii volume, Digitalis volume, dan Digitalis lanate volume. Jika kemarin kita sudah membahas 15 jenis simplicia volume, maka kita akan mulai dari simplicia yang ke-16. Kita mulai saja dari simplicia yang ke-16, yaitu ada Cyclebarbate volume. Memiliki nama lain daun cincau. Berasal dari tanaman Cyclea barbata. Keluarganya Menispermaceae. Nah, daun cincau ini memiliki zat berkhasiat utama berupa alkaloida dan lendir. Daun cincau ini dapat digunakan sebagai antipiretika dan sebagai stomakika. Adapun pemberiannya tidak berbau dan tidak berasa, tetapi berlendir. Bagian yang digunakan tentunya adalah bagian daun, sedangkan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ke-17 itu ada Symbopogonis volume, memiliki nama lain daun sereh. Berasal dari tanaman Symbopogon nardus. Berasal dari keluarga Poaceae. Daun sereh ini memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri, di mana mengandung geraniol dan citronellal. Daun sereh dapat digunakan untuk carminativa atau peluru angin. Dapat juga digunakan sebagai antispasmodika atau pereda kejang, sebagai antipiretika penurun panas, dan stomakika atau penambah nafsu makan. Adapun pemberian dari daun sereh itu adalah baunya khas aromatik dan rasa agak pedas aromatik. Bagian yang digunakan tentunya adalah bagian daunnya. Adapun penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ke-18 ada Desmodii volume. Memiliki nama lain daun duduk, berasal dari tanaman Desmodium trichoetrum. Keluarganya Papilionaceae. Nah, daun duduk ini memiliki zat berkhasiat utama berupa alkaloid, yaitu alkaloidnya ada hipoforin dan trigonelin. Selain alkaloid juga mengandung zat penyamak dan kalsium silikat. Daun duduk ini digunakan untuk tonikum dan diuretika. Adapun pemberiannya baunya lemah dan rasa agak kelat. Bagian yang digunakan adalah daunnya, sedangkan penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ke-19 ada Digitalis volume. Memiliki nama lain daun digitalis atau daun jari. Berasal dari tanaman Digitalis purpurea, keluarganya Cropulariaceae. Nah, daun digitalis atau daun jari ini memiliki zat berkhasiat utama, itu ada 3. Yang pertama yaitu glukosida yang terurai menjadi glukosa dan aglukon. Adapun 3 glukosida yang terpenting itu adalah yang pertama ada Purpurea glukosida A atau digitoksina, yaitu digitoksigenina ditambah dengan 3 digitoksosa dan glukosa. Yang kedua itu adalah Purpurea glukosida B atau gitoksina, yaitu gitoksigenina ditambah dengan 3 digitoksosa dan ditambah dengan glukosa.
Kemudian yang ketiga ada Purpurea glucosida C atau Gitalina, yaitu terdiri dari gitaligenina ditambah dengan 3 digitoksosa. Nah, selain mengandung glukosida, daun jari atau daun digitalis ini juga mengandung zat warna kuning, yaitu luteolin dan tapsin. Kemudian juga mengandung enzim-enzim berupa oksidase, kemudian ada enzim digipupidase, kemudian enzim invertase dan enzim diastase. Adapun persyaratan kadar zat aktifnya yaitu potensinya tidak kurang dari 10 satuan internasional tiap gramnya. Sedangkan kegunaannya sebagai kardiotonika. Daun digitalis memiliki pemerian, baunya lemah dan rasanya pahit. Sedangkan bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Adapun sediaan yang mengandung daun digitalis atau yang menggunakan daun digitalis itu antara lain ada digitalis pulvis atau serbuk digitalis, kemudian ada digitalis kompresi, tablet digitalis, kemudian digitoksinum, ada juga digitoksini kompresi dan digitoksini injeksio. Nah, adapun waktu panennya, daun digitalis ini dibungut dengan tangan dan bukan dengan menggunakan mesin. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar sesedikit mungkin untuk debu, pasir itu melekat pada daun dan untuk menghindari terpetiknya daun-daun kering atau yang telah menguning. Kemudian daun yang telah dipetik itu dikumpulkan dan segera dikeringkan pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Adapun penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ke-20 itu ada digitalis lanate folium. Memiliki nama lain daun digitalis lanata. Berasal dari tanaman digitalis lanata, keluarganya Scrofulariaceae. Nah, daun digitalis lanata ini memiliki zat berkhasiat utama berupa glukosida yang terdiri atas 5 golongan. Yang pertama ada digitoksigenina atau lanatosida A. Yang kedua ada gitoksigenina atau lanatosida B. Yang ketiga digoksigenina atau digoksina. Yang keempat diginatigenina atau diginatika. Sedangkan yang kelima ada gitaloksigenina atau gitaloksina. Sedangkan kegunaan dari daun digitalis lanata ini sendiri yaitu adalah untuk isolasi glukosida, terutama digoksina. Pemeriannya bau lemah dan rasa sangat pahit. Sedangkan bagian yang digunakan adalah bagian daunnya. Nah, untuk sediaan yang mengandung daun digitalis lanata ini diantaranya ada digoksinum dan digoksini kompresi. Nah, apa sih perbedaan antara digitalis purpurea dengan digitalis lanata itu? Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut. Pada digitalis purpurea itu daunnya berambut, sedangkan pada digitalis lanata itu setengah bagian bawah daunnya yang memiliki rambut. Kemudian pada digitalis purpurea itu bentuk daunnya bulat telur, memanjang sampai bulat telur melebar. Sedangkan pada digitalis lanata bentuk daunnya itu berbentuk sundip, bulat dan memanjang. Kemudian perbedaan yang ketiga pada digitalis purpurea itu pada bagian tepi daun itu bergerigi atau beringgit, tidak beraturan. Kadang-kadang itu bergerigi di mana pucuk daunnya agak runcing dan pangkal daun dekuren atau berbentuk telinga.
Sedangkan pada digitalis lanata itu bagian bawahnya rata dan samar-samar berombak bergerigi ke arah ujung daun. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat dan berisi zat pengering. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan Simplicia folium bagian keempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.